Yang sebenarnya kita sangat khawatirkan itu adalah terjadinya diabetes dalam masa kehamilan. Karena suka salah kaprah memang, berasa boleh makannya bebas, yang dimakan yang cemilan-cemilan tinggi gula atau minuman tinggi gula yang tadi disebut gitu. Nah begitu gula darahnya meningkat terus, diabetesnya gak cuma waktu hamil, selesai bayinya keluar, mamahnya tetap diabetes. Jadinya udah ditinggalin. Kalau misalnya mengacunya ke 4 sehat 5 sempurna, kesannya susu tuh yang bikin gizi kita sempurna. Oke, hari ini kita belajar tentang gizi manusia yang harus dipenuhi. Mau nggak hamil, mau menyusui, itu tuh harus dipenuhi. Nah mungkin banyak sekali sekarang yang mungkin nggak aware sama makanan dan juga mitos-mitos banyak banget. Dan kita juga sebagai ibu hamil dan menyusui nanti harus punya gizi yang seimbang. Jadi dengerin sampai habis karena hari ini aku sudah kehadiran Dr. Meta Satyani. Ini spesialis gizi klinik. Thank you sudah datang. Terima kasih kembali, Grita. Oke, Dr. Meta apa kabar? Sehat, baik. Grita Sehat? Apa kabar? Baik banget ini. Oke, hari ini kita mau belajar. Jadi dok, sebenarnya kalau ASI itu kan katanya warnanya bisa beda-beda, tergantung apa yang kita makan, tergantung pikiran kita seperti apa. Jadi ada beberapa hormon yang mempengaruhi, salah satunya ya makanan. Sebenarnya untuk dasarnya nih, ibu yang sedang menyusui butuh asupannya seperti apa? Apakah beda sama pas hamil, beda sama wanita biasa atau seperti apa dok? Oke, jadi kondisinya tuh beda banget pada saat kita lagi normally saja, terus dibandingkan lagi sama waktu kehamilan sama waktu menyusui ya. Jadi pada saat kita menyusui gitu, tentunya kan ada target produksi ASI nih. Nah artinya kita mau memproduksi sesuatu pastinya perlu tambahan. Nah yang pertama banget, ASI kan bentuknya cairan, jadi secara cairan kita membutuhkan tambahan itu hampir bisa sekitar tambahan 1 liter, Grit. Apanya? Airnya. Jadi misalnya harian biasa tuh kan kita sekitar 1.500 sampai 2.000 mili per hari ya, 8 gelas gitu. Nah, once kita dalam kondisi menyusui itu bisa nambah sekitar 2 gelas. Jadi bisa 2 sampai 4 gelas. Kebutuhannya jadi bisa sampai 3 liter per hari. Karena kan kita targetnya dalam sehari itu memproduksi ASI kurang lebih 600 sampai 800 mili gitu ya. Jadi jangan sampai ibu menyusui ini malah masuk dalam kondisi dehidrasi. Jadi itu dulu cairan, karena 80% ASI ya cairan tentunya. Nanti baru isinya ASI lain apa sih? Ya protein, ya lemaknya, termasuk yang tadi Grita bilang. ASI itu kadang-kadang warnanya bisa beda-beda ya, atau juga kekentalannya kelihatannya beda. Waktu awal kelihatannya kayak air doang tuh, bening-bening, agak kebiruan gitu kalau dibilang. Terus nanti makin ke belakang dia makin kental, makin banyak kalorinya, makin banyak lemaknya. Nah itu yang bikin anak tambah naik berat badannya ya. Itu yang kita sebut hind milk. Nah itu tuh tempat kalorinya di situ. Itu biasanya mulai kental, kekuningan, lebih pekat, lebih mirip susu. Nah di situ yang membentuk cairan ASI itu kan berarti karena 80% cairan, itu dulu cairan dulu ibu menyusui tidak boleh kekurangan ya. Jadi tambahannya sekitar 500 sampai 1000 ml per hari. Nah baru nextnya masuk ke makanan. Nah kalau makanan anjuran umum udah pasti balance nutrition, ibu menyusui makannya harus bervariasi. Terutama kalau misalnya piring gitu ya, setengahnya tuh udah penuh sama sayur sama protein. Buah. Sayur sama buah dulu, karena serat nih. Ya, si sayur sama buah itu yang nantinya akan memenuhi vitamin, mineral yang dibutuhin buat memproduksi ASI-nya, itu ya. Nah, sayur, buah, pilihnya warnanya variasi. Sayur utamain yang ijo-ijo, biar kaya zat besi, kaya kalsium gitu. Itu yang nanti akan banyak diproduksi di ASI buat tumbuh kembang bayi gitu ya. Terus nanti 1/4-nya baru diisi sama makanan pokok, ya nasi, kentang, oat, roti, atau jangan segambreng, taruh itu semua nggak muat. Nasi atau kentang atau oat, bener. Itu nanti satu golongan tuh. Jadi jangan kalau udah nasi sebelahnya sama perkedel kentang, ada balado kentang sama mie ya, Indonesia banget ya gitu ya. Tapi itu sering kejadian dan itu yang perlu kita remind terus nih, ibu-ibu menyusui jangan karena merasa lagi ngasih makan 2 orang terus jadinya
Heboh. makannya juga 2 porsi setiap kali. Nggak kayak begitu. Konsepnya tuh nggak kayak begitu. Nanti 1/4 diisi yang makanan pokok itu, baru 1/4 sisanya yang protein. Ya ikan, ya telur, ayam gitu ya. Kalau mau lebih lean lagi, kalau makan ayam ya berarti kulitnya nggak usah dulu, jarang-jarang, nggak usah tiap kali makan ayam ada kulitnya gitu ya. Protein-protein lain yang dari nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan itu juga bagus karena di luar protein dia juga nyumbang seratnya juga ya. Jadi total kalori dalam 1 hari untuk ibu menyusui itu juga memang lebih dari normalnya. Kalau kita lihat standarnya itu butuh nambah sekitar 300 sampai 400-an kalori. Itu kalau kita jabarin jadi makanan tuh seberapa tuh ya. Itu kira-kira nasi 8 sendok ya. Tambah ayam atau ikan 50 gram ya, kayak potongan di inilah di rumah makan gitu ya, satu sajian, atau 1 telur gitu, terus sama 1 tahu tempe, dan dalamnya kan sudah pasti di olahan ada minyaknya buat ngoseng-ngosengnya gitu ya. Total tuh segitu. Jadi bukan berarti setiap kali makan jadi double portion. Tapi artinya rata-rata misalnya kayak kita makan dalam 1 hari, terus ada ketambahan 1 porsi meal lagi. Gitu. Oke, tadi udah dicatat ya apa aja ya. Nah, cuma ada beberapa yang pengen aku tanya nih. Yang pertama, mineral. Nah, mineral ini berarti kan air putih ya dok ya. Tapi kalau misalkan mineralnya dari kayak kopi, teh, itu tuh termasuk nggak sih dok? Jadi gini, kalau misalnya air putih sebenarnya kan mungkin akrab sama mineral itu karena sebutan air mineralnya, gitu ya. Nah, sebenarnya mineral yang di sini yang dimaksud tuh kayak itu ya tadi ya, kayak kalsium, fosfor, seng, selenium. Nah, itu tuh semua yang akan bantu produksi ASI plus ngasih antioksidan buat ibu. Nah, sumbernya nggak dari air putih aja, bisa dari si sayur dan buah. Tapi benar Grit, pertanyaan tentang cairan itu sering ditanya sama ibu-ibu menyusui. Bebas dong kalau boleh nambah segala yang manis, yang berasa, yang berwarna gitu ya minumannya. Sebenarnya kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi yang kita sarankan itu yang air putih, yang hampir 1 liter itu. Karena kalau kayak kopi, kayak teh, aturan tentang pembatasan kafein pada ibu menyusui itu tegas banget. Jadi batasnya kalau kayak kopi ya, kita minum kopi minum 1 hari 1. 1 hari 1. Pakai susu lagi. Iya, jadi kalau misalnya udah menyusui ya, apalagi yang gemar banget, yang doyan banget memang harus ngopi gitu. Bukannya nggak boleh, tapi batasin maksimal itu 2 gelas untuk yang kopi hitam gitu. Jadi kayak kalau kayak espresso ya 2 shot itu maksimal nih buat ibu menyusui, karena memang ada kaitannya sama aliran zat besi ke bayi. Terus kayak ASINya jadi lancar apa enggak gitu. Nah, jangan lupa kafein nggak cuma di kopi doang, ada di teh, dark coklat tuh. Itu juga banyak mengandung kafein. Jadi hati-hati, minuman bersoda juga ada juga kafeinnya. Jadi kadang-kadang kita yang kelupaan, rasanya yang diingat kopi doang. Terus kalau kayak jus gitu, buat variasi boleh, karena kadang-kadang setelah melahirkan, apalagi misalnya pakai metode yang sesar nih, pasca tindakan itu kadang ada mualnya, masih ada pengen muntahnya. Nah, yang kayak gitu kadang-kadang kita butuh yang asem-asem gitu ya. Nah, jadi variasinya kadang-kadang ke jus gitu. Untuk variasi boleh. Dan kadang kalau misalnya bahan makanan yang sumber zat besi ya, protein yang sumber zat besi, justru vitamin C disarankan nih. Sari jeruk, sari jambu gitu buat penyerapannya lebih bagus. Tapi nggak usah dijadiin daily juga. Karena buah potong gitu tetap lebih bagus dan nggak bikin gula darah cepet naik. Pertanyaan lagi soal mungkin nih pas hamil ya, kan kayak minuman bersoda yang manis-manis gitu tuh dilarang banget untuk ibu hamil. Nah, itu kenapa sih dok? Iya, jadi gini, kita kalau misalnya selama masa kehamilan, kenaikan berat badan itu kan kita jaga banget. Sebenarnya itu. Terus 1 buat ibunya sendiri, yang kedua juga berat janin. Nah, gitu, berat janin kurang salah, kelebihan juga salah nih. Jalur lahirnya juga nanti jadi
makin ribet gitu ya. Dan juga yang sebenarnya kita sangat khawatirkan itu adalah terjadinya diabetes dalam masa kehamilan. Nah itu mungkin banget, pasti kita kan juga selama cek gula darahnya juga dicek kan gitu kan. Karena suka salah kaprah memang, berasa boleh makannya bebas, yang dimakan yang cemilan-cemilan tinggi gula atau minuman tinggi gula yang tadi disebut gitu. Nah begitu gula darahnya meningkat terus, diabetesnya nggak cuma waktu hamil, selesai bayinya keluar, mamahnya tetap diabetes. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk kayak kecacatan janin gitu-gitu sebenarnya nggak ada ya untuk sebenarnya resiko untuk kesananya sedikit. Faktor resiko kita bilang adalah karena begitu udah ada gestasional diabetes, resiko kesehatan ya mengikuti gitu. Tapi secara langsung efeknya nggak masalah sebenarnya. Jadi kita lebih melihat kepada ya itu tadi total gulanya, sama ya kalau misalnya minuman bersoda, hati-hati pada misalnya ibu hamil kalau konsumsinya berlebihan, kemudian gasnya numpuk di perut, itu kan akhirnya terus membuat rasa tidak nyaman di ulu hati dan sebagainya, ya kehamilannya tidak nyaman lah intinya gitu. Karena sebenarnya kalau yang soda manisnya kan juga pasti ada pengawetnya juga ya. Nah itu juga berbahaya juga gitu kan. Betul, setuju. Terus yang kedua aku mau tanya, tadi kan harus ada sayur dan buah, tapi nyatanya banyak teman-teman yang mungkin tidak bisa makan sayur ataupun buah. Itu gimana dok? Nah padahal kalau misalnya kita ngomongin yang ini ya lagi menyusui ya gitu, abis melahirkan, serat ya itu butuh banget. Jadi bahkan kita kalau dewasa itu kan butuh 25-30 gram serat per hari gitu ya. Itu aja udah sekitar 5 porsi sayur sama buah. Iya sebanyak itu. Nah pas lagi udah melahirkan, lagi menyusui, nambah lagi tuh, nambah sekitar 5 gram. Nah itu sebenarnya karena mengatasi pada fase setelah melahirkan sering juga terjadi sembelit, BAB-nya jadi sulit, ke belakangnya jadi jarang. Sementara sebenarnya kan kita butuh metabolisme yang lancar juga nih gitu kan. Nah jadinya serat itu sebenarnya bisa diakalin dengan serealia atau biji-bijian bentukan kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih yang kita akrab nih, kayak chia seed, flaxseed, kurang akrab ya. Apa itu dong? Tapi iya ya, jadi itu kayak sajian biji-bijian gitu. Boleh tuh kalau ditambahin di yogurt, di buah-buah kayak gitu. Cuma itu mungkin kalau misalnya nggak bisa rutin makan ya gitu, nggak nemu apaan lah itu chia seed, flaxseed gitu. Bisa juga sebenarnya yang kayak kacang-kacangan aja, kacang ijo, edamame, kacang tanah, tahu tempe. Jadi sebenarnya itu pun masih ada seratnya, pun termasuk makanan pokok kayak yang tadi kentang, nasi gitu, olahan gandum, itu juga ada seratnya gitu. Walaupun ya tetap ya, karena kalau serat dari sayur ijo itu buat ibu menyusui emang sepenting itu gitu. Tetap diusahakan. Saya sih suka dong, maksudnya kan banyak orang yang nggak suka kan, malah nggak bisa makan sama sekali. Bener. Selanjutnya nih dok, kalau aku mau boleh tahu nih kan permasalahan gizi di Indonesia tuh sekarang tuh seperti apa dok? Yang paling common? Masalah gizi di Indonesia sebenarnya double burden, bahkan triple burden lah kita bisa bilang ya. Heboh. Jadi ada yang malnutrisi itu, yang kurang gizinya gitu ya. Tapi satu sisi yang obesitasnya juga kasusnya banyak banget, tambah banyak gitu. Tiap tahun angkanya makin tinggi gitu. Bahkan kita bisa lihat di anak-anak nih, anaknya malnutrisi, mamahnya obesitas. Sering banget kejadian kayak gitu. Oh ya? Iya. Jadi mamanya obesitas, anaknya malah malnutrisi? Iya. Itu nggak dikasih, nggak diambil tuh makanya anaknya. Gimana sih? Kurang pas kayak gitu ya jadi hamil ya. Terus. Ya jadi itu sering banget kayak tumbuh kembangnya. Kita kan ngomongin stunting apa sekarang rame banget tentang stunting, tentang ketidakcukupan protein hewani pada anak-anak gitu ya. Sementara mamahnya juga pasti ngadepin anak yang susah makan, diusahain makan tapi nggak mau. Jadi malah biasanya emotional eating, over consumptionnya makanan yang nggak genah lah gitu. Jadi malah tinggi gula, tinggi lemak gitu kan, tinggi kalori. Jadi itu semua yang akhirnya kita punya gambaran, nih lucu nih, anaknya kurang gizi, mamanya kelebihan nih gizinya gitu. Jadi ya gitulah, maksudnya itu masalah gizi yang sampai sekarang ya kita mengatasinya masih cukup sulit nih. Mamahnya pengen kurus, anaknya pengen gemuk. Tantangan gitu lah ya. Challenge ya. Gitu. Wah sulit juga ya. Baru tahu saya ada yang banyak yang kayak gitu. Iya, walaupun pola makan itu juga memang diturunkan ya. Kadang kalau misalnya kita ngomongin
ya kalau gizi kan akhirnya jadi kemana-mana nih, penyakit apapun kan asal muasalnya biasanya terkait dengan kebiasaan makan juga nih. Sering kayak kita ngomongin, oh kalau misalnya kayak diabetes genetik nih, mama papanya diabetes, udah pasti dong anaknya diabetes. Belum tentu. Jadi itu hanya membawa resikonya. Tapi kalau misalnya kita nih tidak menerapkan pola makannya yang kayak mama papa kita lakuin, yang gulanya misalnya zaman dulu mungkin belum teredukasi banget, jadi masih santai konsumsinya, bisa aja nggak muncul. Jadi lifestyle itu pada akhirnya yang akan lebih mempengaruhi suatu penyakit tuh jadi muncul apa enggak. Gitu. Jadi lifestyle yang paling berpengaruh ya. Cuman memang kalau orang tua punya riwayat diabetes, dia akan lebih berpotensi ya dok? Betul, sama aja kayak misalnya riwayat penyakit jantung nih di keluarga ada, kita juga bisa. Nah dulu kan sempet tuh digalakan bahwa 4 sehat 5 sempurna nih ya, untuk pemenuhan asupan gizi. Tapi apa sekarang masih relevan dok? Kayaknya kan kalau saya baca-baca juga kan sebenarnya yang penting tuh proteinnya lebih banyak juga daripada karbohidratnya gitu. 4 sehat 5 sempurna, jadi memang itu hashtag lah apalah kalau sekarang ya istilahnya ya, campaign tagline yang jadinya udah ditinggalin memang. Udah ditinggalin. Karena kalau misalnya mengacunya ke 4 sehat 5 sempurna, kesannya susu tuh yang bikin gizi kita sempurna. Iya benar juga. Iya kan, karena 4 sehatnya makanan biasa aja, kalau nggak sempurna dong, nggak ada susu gitu. Nah itu yang sudah dirombak, jadi sekarang memang balik lagi ke balance nutrition itu tadi. Terus bahkan pemerintah tuh udah kayak bikin aturan kayak tumpeng gizi seimbang, jadi supaya lebih tumpeng kan kita banget nih, Indo banget gitu ya. Nah jadi sudah memang dibuat balance-nya untuk basic awal tuh basic harus ada makanan pokok, di atas harus ada sayurnya, proteinnya, baru di ujung atas itu batasin gula, garam sama lemak gitu. Udah nggak ada lagi spesifik istilahnya magic food gitu, yang ditaruh buat bener-bener bagus banget tuh udah nggak ada. Susu udah dimasukin di ranahnya protein gitu. Tapi kalau misalkan kayak karbohidrat itu terlalu banyak, kenapa sih dok bisa bikin ngantuk? Jadi ini juga sering ya, kalau misalnya kayak orang di kantor nih, abis lunch bukannya seger malah kok ngantuk gitu ya. Kalau aku ngomong ke kantor-kantor juga pasti problemnya itu deh, pagi kayak datang seger. Nah jadi dicek lagi tuh, waktu kita makan lunchnya itu porsi karbonya kita seberapa. Jangan-jangan yang tadinya mestinya cuma 1/4, mentok-mentok 1/3 piring lah, mungkin udah setengah piring sendiri isinya udah nasi gitu misalnya. Nah anggaplah deh kayak kita makan makanan yang enak banget deh, favorit Indonesia semua, nasi goreng full nasi goreng, apa nasi padang grade. Nah itu kan nasinya udah segini kayaknya ya. Nah ketika kita makan karbohidrat, walaupun nasi, kentang itu karbohidrat kompleks ya, jadi bukan gula, madu yang karbohidrat simpleks yang bikin gula darahnya cepet naik gitu. Yang kompleks ini kalau jumlahnya kebanyakan, dia kan di dalam tubuh tetap dipecah jadi gula juga ya, gula banyak. Akhirnya badan kita ngerespon nih, keluar si insulin. Dia kayak sinyal, oh ada energi nih, ada sumber tenaga nih, cepet-cepet masukin ke dalam sel. Jadi yang tadinya glucose spike tinggi, terus ada si insulin langsung drop masuk. Nah begitu dropnya cepet sekali, perubahan gula yang sesignifikan itu buat badan kita itu tuh kayak drop. Ya kayak kondisi hipoglikemi, jadi kesannya kurang gula. Nah kalau kita kurang gula gimana? Ngantuk, nggak konsen, lemes. Oh jadi tuh ternyata yang ngantuk itu karena tubuh kita ngerasa kita kurang gula, padahal udah kebanyakan gula. Udah kebanyakan. Tapi responnya heboh karena gula kita tinggi banget setelah makan over karbo. Gitu. Jadi kalau ngantuk itu bukan kebanyakan gula. Oke. Jadi satu, atur jumlah karbonya gitu ya, secara piring-piringan itu harus secara porsi benar. Terus yang kedua kalau mau ngakalin urutan makan, Great. Jadi serat itu duluan. Iya, itu juga sekarang lagi digaungkan juga ya. Iya, karena itu sangat berpengaruh terhadap
kadar gula darah setelah makan, after effect-nya. Jadi serat dulu, terus baru protein, terus seling sama si carbs-nya, sama karbonya. Itu yang akan membuat penyerapan nutrisinya, ya, gula darahnya efeknya jadinya lebih slow peningkatannya. Jadi nggak ada sih crash insulin tadi. Oke. Gitu. Nah, sekarang kan banyak juga tuh katanya yang diet nggak makan karbo. Itu bener nggak sih, Dok? Jadi Nggak makan protein karbo, aja gitu. Nggak makan protein aja. Jadi antara high protein atau justru high fat, ya, yang bener-bener fat semua gitu yang dimakan. Gue udah gak makan karbo, tapi memang banyak yang turun tuh. Iya bener-bener banyak yang turun. Keto, keto diet, ya banyak banget yang turun. Kalau high protein, satu gini, protein itu bikin kenyang lebih lama. Di luar dia merepair sel, memperbaiki sel dan sebagainya. Nah, kenyang lebih lama ini kan kita terbantu nih kalau kita memang lagi mau nurunin berat badan. Jadi cravingnya lebih sedikit, lebih terkontrol, lebih sedikit gitu. Nah, tapi begini, protein itu mau ditinggiin sampai maksimal banget, satu, pastiin fungsi ginjalnya dalam kondisi yang baik. Ya. Kenapa, Dok, emang kalau ginjalnya nggak baik? Karena penyaringan si proteinnya ada di ginjal. Jadi pada teman-teman yang misalnya mengalami gangguan ginjal ya, itu akan memberi kerja yang sangat berat sekali buat ginjalnya. Ya kita kan nggak mau ada kerusakan yang lebih jauh lagi gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya aman, normal, tuh sebenarnya kita bisa aja maksimalin, istilahnya kenyangin dari proteinnya. Apalagi teman-teman yang misalnya olahraganya memang fokus di muscle building gitu, itu kan tiap kali ada muscle breakdown, dihancurin ototnya buat dibangun lagi. Nah bayangin kalau kita mau ngebangun tapi bahan-bahannya, batu batanya nggak kita sediain nih proteinnya, ya udah jadi nggak kebentuk juga gitu. Itu juga sebenarnya gini, pada saat misalnya pasien mau nurunin berat badan ya, saya nggak terlalu cocok sama istilah mau diet, karena diet itu kan sebenarnya ngatur pola makan gitu ya, bukan buat nurunin berat badan. Anggaplah misalnya memang ada target mau weight loss gitu, mau turunin berat badan, proteinnya memang harus cukup banget, satu buat kenyang, yang kedua jangan sampai kurusnya karena hilang massa otot gitu. Ada yang turun cepet banget grade gitu, kayak seminggu bisa turun 3 kilo 4 kilo gitu. Tapi teman-teman cek lagi, yang loss itu apa? Apakah fat turun 3 kilo dalam seminggu? Nah hati-hati, biasanya yang kayak gitu turunnya dari cairan, dari otot gitu, loss gitu. Nah yang kayak gitu yoyonya cepet sekali, langsung naik langsung lagi, reboundnya cepet. Nah kan kita nggak mau tuh yang nggak sustain, yang nggak tahan lama begitu kan. Jadi protein butuh, tapi gini, pilih yang lean, pilih yang proteinnya benar-benar bukan yang banyak lemaknya. Ngomongin protein yang banyak lemaknya, daging merah tuh di serat-seratnya kan di dalamnya pasti udah kecampur sama lemak jenuh lah, kita susah pisahinnya. Terus kayak tadi yang kayak ayam ya, jadi kulitnya yang di situ. Terus pengolahannya juga bukan yang jadi santai banget, semua digoreng, ayam digoreng, ikan digoreng, enggak juga. Kita harus pinter-pinter juga tuh ngolahnya. Segala ditumis, mau dipindang, mau dipepes, mau dikukus, ditim, tetap karena kita fokus pada kualitas proteinnya gitu. Yang kedua, diet yang keto. Diet yang keto tinggi lemak, hampir bahkan bisa 70-80% grade itu makanannya emang fat. Nah kan kita tuh suka ngambil dari ini ya, belajar dari ilmu western gitu kan. Keto tuh sebenarnya awalnya dari sana gitu, terus kita coba kayaknya di Indo mungkin bisa diterapin juga. Nah kalau kita melihat pada saat di sana itu awalnya sebenarnya ketogenic diet itu dibuat untuk anak epilepsi ya, karena sugar, tinggi gula itu kayak sinyal di otak pip 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 gitu nggak? Ada kayak sugar rush nih, jadi kayak gitu kan, on banget. Kalau anak kecil jadi lari terus gitu. Pada kasus epilepsi, jadi makanan yang mengandung gula tinggi gitu ya, itu membuat gejalanya makin sering muncul. Makanya di kasus epilepsi itu dietnya lebih ditinggikan untuk yang fatnya, lemaknya. Tapi ternyata pada saat pemberian itu loh kok berat badannya juga ada penurunan yang signifikan. Makanya cobalah diterapkan si ketogenic diet itu. Dan benar banyak yang hasilnya memang turun. Tapi gini, kalau kita dari medis kan kita pasti based on
research lagi, jurnal lagi, aman nggak gitu kan. Nah sejauh ini penelitiannya hanya masih di range sekitar 3 bulanan, itu yang prolong. Nah ketika dilihat dalam 3 bulan itu memang nih berat badan turun, kayak lingkar pinggang turun gitu. Ini di luar negeri ya, yang fatnya memang beneran bagus nih, alpukat, minyak zaitun, jadi bukan jadi makan gorengan gitu. Nah itu terus lingkar pinggang berkurang, berat badannya juga berkurang, marker yang kayak gula darah juga makin bagus, makin terkontrol gitu. Tapi memang trennya ketika terus-terusan makan yang fat terus, marker-marker gambaran yang dari lemak darah itu juga ada peningkatan gitu, yang kayak LDL, yang lemak jahat, LDL ya, lemak darah yang kurang bagus lah, yang bisa gampang bikin plak gitu, nyumbat gitu di pembuluh darah, itu juga meningkat. Jadi pertanyaannya apakah itu untuk jangka panjang? Rasanya kita belum bisa ngomong itu aman juga gitu. Iya, oke. Nah kan banyak banget nih ya tipe-tipe diet ya. Ada tadi mungkin diet keto, katanya nggak makan karbo. Ada juga intermittent fasting. Terus ada juga water fasting. Itu beda kan ya? Beda-beda ya semuanya. Nah kayaknya tuh banyak banget nih tipe-tipenya. Nah ada yang berhasil di A, tidak berhasil di B. Ada yang berhasil di B, tidak berhasil di C. Nah itu emang semua tuh jodoh-jodohan atau cocok-cocokan atau gimana sih? Iya, jadi kan kita sekarang ini personalized nutrition. Jadi memang tiap orang kebutuhannya masing-masing, kondisi medisnya masing-masing. Kalau ke dokter gizi ngobrolnya panjang deh, ditanyain dulu riwayat hidupnya kayak apa, dari mulai sakitnya sampai kebiasaan makan hariannya kayak apa, makanya panjang. Tapi personalized nutrition ini itu sebenarnya yang secara singkat menjawab kenapa diet buat Grite cocok, mungkin nggak cocok di aku gitu. Nah karena tiap kita punya sifat genetik yang berbeda, satu. Terus yang kedua metabolismenya juga berbeda. Tingkat aktivitasnya juga mungkin ada yang aktif pagi, ada yang justru kerjanya baru malam baru aktif. Nah itu juga akan berpengaruh. Tapi begini, overall dari semua penelitian yang sudah dilakukan, tetap ujung-ujungnya sih balance nutrition itu akan menjawab gitu. Yang penting pasien itu tahu total kalori seharinya berapa. Terus pola makannya konsisten, mau makan besar dua kali sehari atau 3 kali sehari. Karena gini, itu aja kadang-kadang jadi perdebatan. Jam makan, ya nggak, intermittent fasting. Jadi puasa nih yang paling bagus, atau misalnya tetap sarapan yang paling bagus. Nah itu debatnya aja nggak kelar-kelar. Setiap kali keluar hasil jurnal baru, nanti ada kesimpulan baru gitu kan. Tapi kalau dari misalnya kita yang baca, karena kita yang harus menjawab lah ya gitu kan. Intinya adalah yang bisa konsisten kita lakukan itu yang akan membawa hasil. Pada kasus-kasus yang misalnya skip sarapan itu bikin gemuk gitu, ada yang ngomong itu. Nah itu sebenarnya pada orang-orang yang kadang sarapan, kadang enggak gitu. Sehingga pada jam lunch dan jam dinnernya jadi kayak balas dendam makannya gitu. Tapi kalau misalnya yang memang sudah, saya mau coba kayak intermittent fasting deh dok, jadi mulai makannya jam 10 sampai jam 6 sore. Banyak yang berhasil juga dengan gaya itu, kalorinya terbatasi, dia jadi bisa komit makan hanya di jam itu, ya udah tetap berhasil, berat badan turun atau berat badan setidaknya stabil. Gitu. Tapi nggak ada masalah ya kan, ada tuh intermittent fasting yang kayak sehari cuma makan sekali, itu boleh nggak? Nah kalau itu kita nggak setuju, ya, karena artinya begini, ada satu waktu dalam satu hari yang gula kita terus jadi tinggi, peaking banget, gitu. Apalagi gini, intermittent fasting itu ada macam-macam tipenya sebenarnya. Ada yang alternate day, jadi itu gonta-ganti. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, terus kayak gitu. Ada yang metode 5:2. Jadi dalam 1 minggu 5 hari makan biasa, 2 harinya makannya kalorinya dikit banget, di bawah 500, di bawah 800 lah, kayak gitu. Nah satu lagi adalah yang kita suka kenal, yang pembatasan waktu, jendela makan. Jadi kadang makannya cuma 6 jam, 8 jam, 4 jam gitu ya. Terus nanti sampai baru ada tahap makan cuma 1 kali sehari. Nah itu kalau buat kita dari medis itu kan kita berharap bahwa gula darah tuh juga stabil, terkontrol.
saya setuju kalau kayak puasa kan teman-teman puasa, Iya. ibadah itu juga manfaatnya bagus. Iya. Itu udah by research, udah claim, proven. Bagus kalau buka Bagus. puasanya. Kalau buka puasanya juga bukan nasi padang. iya, bukan gorengan Bukan semua, gorengan semua. benar. Nah, jadi kalau misalnya puasa dibuat yang berkala gitu bagus. Tapi kalau misalnya dalam jangka panjang hanya makan 1 kali sehari, efeknya malah merugikan buat kesehatan. Di mana merugikannya, Dok? Kalau misalnya intermittent fasting ya, tentunya gini. Jadi 1, gula darah nggak stabil. Yang kedua, kita tuh energi kan butuh kayak dari karbohidrat, Ya. protein dan sebagainya. Jadi malah biasanya performa harian, stamina, konsentrasi, memori itu semua akan terganggu. Jadi kalau kita mau bikin itu 1 kali, jadi misalnya kayak dalam seminggu sekali Iya. gitu, itu oke lah. Oke. Tapi kalau misalnya untuk jadi jangka panjang atau minum air doang di dalam 1 Iya. hari gitu, itu kita tidak anjurkan. Otaknya jadi lemah ya. Jadi ngengong nanti ya. Bener. Ada namanya sekarang water fasting, itu juga berarti tidak setuju dong, Dok? Nggak setuju ya, karena kalau water fasting basicnya gini Grit, dibikin 3 hari cuma dietnya hitung-hitung bahkan kayak air putih juga minimal gitu. Nah, publikasinya udah ada nih tentang water fasting ini, tidak pernah bisa dilakukan lebih dari 1 bulan. Rata-rata penelitiannya paling seminggu dilakuinnya, karena kita bayangin 1 bulan orang misalnya nggak makan Iya. atau air doang gitu berapa gelas sehari, sudah tidak mungkin dilakukan. Nah, dari hasil penelitiannya itu memang ada penurunan berat badan, ya, penurunan berat badan ada, terus beberapa hasil lab juga ada yang perbaikan gitu. Gula darah juga lebih rendah pastinya gitu kan, karena kita kan nggak masukin sumber energi gitu. Nah, tapi yang jadi terus bahaya gejala dehidrasinya berat sekali. Oke. Gitu. Jadi bayangin aja kita nggak ada cairan, nggak ada nutrisi. Kalau kita ngomongin konsentrasi doang, oke lah. Tapi begitu mulai udah tentang dehidrasi, kenanya ke garam mineral tubuh kita ya, itu efeknya serius loh. Itu Oke. bisa kayak ritme jantung dari mulai beraturan jadi nggak beraturan, sampai kita banyak ya denger case yang pelari yang jadinya karena ketidakseimbangan garam, ketidakseimbangan elektrolit, anfalnya pada waktu dalam kondisi lagi push hard gitu. Nah, bayangin kalau kita paksa badan kita seminggu, sebulan kayak begitu, efeknya bukan jadi berat badannya turun ya, malah jadi bahaya buat kesehatan ya. Oke. Gitu. Oke, tadi kan kita bicara soal standarnya orang gitu ya. Tapi kalau misalkan yang advance-nya aku udah tahu, katanya kita bisa tahu itu cek DNA. Nah, cek DNA itu bisa kayak jadi teman aku yang cek DNA mungkin suami sama istri, ternyata si suami ini bakal kurus kalau dia nggak makan nasi. Nah, tapi si istri harus makan nasi biar dia kurus gitu. Nah, itu kan berarti beda-beda banget ya, personalized. Dan ini mungkin yang advance lah ya. Karena kan tes DNA itu. Nah, itu tuh gimana sih cara kerjanya tes DNA sekarang? Tes DNA sekarang banyak banget dan ngetren banget sih. Memang Grit, semua orang jadi punya akses buat bisa tahu dirinya lebih detail, lebih pas dietnya gitu, pola makannya apa gitu. Kebetulan kan kebetulan pasti dokter gizi nih semua pada megang ini nih, ngejelasin buat cek gizi itu gitu. Jadi menariknya dari cek genetik itu, kita bisa lihat satu dulu, kita punya bakat gemuk nggak? Waduh, geger gak tuh, coba deh gemuk nggak? Mungkin nggak gitu. Jadi satu, belum tentu yang mama papahnya berisi badannya, dianya juga memang pasti akan gemuk gitu, belum tentu. Makanya kadang-kadang kan ada aja yang dianya slim kok mama papanya berisi gitu kan. Nah, satu bakatnya. Terus yang kedua yang bisa dilihat juga, butuh olahraga yang seberapa sih sampai jadi nanti berat badannya turun. Ada nggak, perhatiin nggak, ada yang olahraganya mesti ngoyo banget, ada yang cuma jalan-jalan ringan dong turun berat badannya. Nah, itu juga bisa dicek dari cek genetik. Terus pola makan, setuju yang tadi kita cerita. Jadi kalau misalnya kalau si A dia harus nguranginnya karbonya nih, baru nanti akan kelihatan
berat badannya turun signifikan gitu. Yang ini, yang si B mesti nguranginnya lemak, karbonya masih lebih, toleransinya lebih longgar. Nah, jadi secara genetik kita ngomongin advance-nya gitu. Itu kan memang nanti akan diambil sampelnya dari badan kita, mau air liur atau dari sampel darah gitu. Itu nanti terus kita dilihat tuh bagian gen-gennya, udah ada ceknya untuk room-nya tertentu, kamar-kamar gen tertentu, yang di situ bisa menandakan apakah pola makan kita itu yang mana nih yang bakal mempengaruhi. Termasuk tinggi protein pun ternyata nggak semua orang bagus akan ngefek dengan itu gitu. Kok ada yang makan lauk doang tapi tetap aja nggak turun-turun, ya karena secara genetik dia tidak terlalu dipengaruhi oleh itu. Bahkan termasuk misalnya kayak hobi snacking, hobi nyemil, itu dicek dari genetik bisa gitu. Jadi cek genetik itu membantu untuk kita bisa ngatur pola makannya yang mana yang lebih efektif buat kita lebih ideal. Itu sekali seumur hidup? Sekali. Atau maksudnya kayak kita udah ngikutin terus 5 tahun bisa berubah lagi, kita harus cek lagi? Sekali, berarti itu cek genetik aja gitu. Karena kan gen kita nggak berubah nih. Jadi kalau mau dicek dari kecil banget pun itu bisa jadi malah guidance ya. Buat sampai nanti remaja, dewasa segala macam tetap sama. Karena cek genetik akan ngecek resiko penyakit juga. Itu yang serem. Bukan, bener. Jadi kayak resiko diabetes, resiko penyakit jantung itu kedetek. Makanya kalau kita ceknya sekeluarga nih, mama, papa, terus sama anaknya, ya biasanya hasilnya mirip-mirip, akan kombinasi-kombinasi. Gitu. Berarti nanti anak aku langsung aku cek aja kali ya. Silakan. Jadi tahu ya. Iya benar. Ada alerginya juga nggak di situ? Nggak ada kayaknya. Ini kalau alergi nggak ada. Tapi kalau anak ya saking ya itulah ya semakin kemajuan zaman. Bahkan kalau cek genetik anak itu bisa sampai ngecek anak tuh bakatnya ke arah mana. Terus dia doyan sayur enggak? Nah jadi sebenarnya itu akan nanti jadi aplikatif buat mama papanya, gimana nih ngatasin misalnya nggak doyan sayur gitu, atau kayak oh ternyata bakatnya udah ke arah seni, udah kemana, jadi arahannya udah lebih jelas. Itu di mana sih? Ada cek genetik nanti, jadi kayak diambilnya dari liur aja gitu, nggak susah karena samplingnya begitu aja. Oke, kita mungkin balik ke perasian nih ya. Dunia perasian nih, karena kan penting banget ya untuk sekarang kan Indonesia lagi darurat stunting ya. Nah itu tuh gimana sih? Mungkin kalau misalkan ASI kan yang mempengaruhi kan otak, pikiran, ada juga yang ASInya nggak lancar dan segala macam. Nah gimana sih biar ASI tuh bisa lancar terus? Jadi gini, kalau ngomongin stunting ya Indonesia emas lah ya target kita itu kan. Jadi salah satu strategi itu adalah ASI eksklusif 6 bulan. Jadi anaknya nggak dikasih apa-apa yang lain, pure hanya ASI aja. Berarti kan kita tuh bergantung itu sama kesehatan ibu gitu, sama kualitas dan kuantitas ASI gitu ya. Dipengaruhi ASI itu sama hormon prolaktin sama oksitosin. Prolaktin dia yang produksinya, kalau oksitosin yang ngeluarinnya, yang lancar gitu kan. Nah satu tadi aku setuju sama Grete, pikiran itu kalau di ibu ngaruh banget sama kelancaran ASI. Stres dikit klok, mampet, nyumbat itu mungkin. Belum lagi anaknya arti kata belum pinter nih nyedotnya, itu juga bisa memicu terjadinya sumbatan. Nanti kalau udah sumbatan ada resiko peradangan pada payudara dan sebagainya, itu juga bisa menghambat tuh kelancaran produksi ASI. Nah satu memang maintain kondisinya ya, kita harus sediakan ruang lepas stres lah, bebas stres gitu untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Kadang-kadang kita juga udah langsung lingkungan nih langsung nge-push kayak ayo balik biar kayak zaman sebelum ngelahirin lagi, nggak usah didengar, bye ya. Itu karena nanti gini, pada saat kita mau mencoba balik lagi ke fase sebelum melahirkan, itu pun badan kita butuh waktu kok. Setidaknya mau paling cepet nge-push badan itu 2 bulan Great. Jadi ada waktunya untuk kita memang 2 bulan itu sama anak, apalagi anak pertama nih, sama-sama belajar dulu gimana sih jadi ibu, gimana sih ini jadi bayi di luar rahim gitu kan. Dia belajar nyusu, ibunya belajar menyusui, timbal balik. Jadi
lingkungan yang bebas stres, satu itu yang akan membuat keluarnya hormon-hormon tadi lancar, yang pertama. Yang kedua ya memang nutrisi itu tadi cairan, terus gizi seimbang, sama memang ada nutrien spesifik ya yang bisa membantu untuk kelancaran ASI. Ada istilahnya tuh lactagogum. Jadi golongannya termasuk di dalamnya itu kayak yang sayuran-sayuran nih. Kayak daun katuk. Daun katuk apa itu? Daun katuk ada banyak. Jadi Indonesia itu udah tahu dari zaman dahulu kala, dari mama-mama kita kayaknya. Rebusan daun katuk, masakan daun katuk itu akan membantu produksi dan kelancaran ASI. Daun katuk ya? Nah, dulu aku pikir itu kayak mitos, tapi ternyata by researchnya betul. Memang ada zat-zat yang bisa membantu si kelancaran ASI daun katuk. Terus kacang ijo. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita ke posyandu deh gitu kan suka dibagiin mangkok-mangkok rebusan bubur kacang ijo gitu ya. Ternyata itu kalau buat ibu menyusui, dia juga akan meningkatkan produksi ASI. Itu termasuk plus dapat serat tadi yang tadi Grito tanya, seratnya dari mana kalau nggak suka. Itu kan boleh tuh. Jadi bubur kacang ijo ditambahin ada santannya sama gula sedikit gitu untuk perasa. Nah itu udah nyaman buat perutnya ibu, plus produksi ASInya juga lebih bagus. Gitu. Oke, ini menarik ya nih buat pengetahuan juga nih teman-teman di rumah ya. Nah, tadi menarik juga dokter bilang katanya 2 bulan baru bisa nge-push untuk mungkin diet ya. Kalau diet berarti ya. Nah, pengen mami makeover lah, Grit. Jadi setelah 2 bulan mau operasi mau normal itu adalah waktu yang tepat atau mungkin beda normal sama sesar? Nah, ya ini pertanyaannya bagus nih. Jadi bedain memang antara sesar sama melahirkan normal. Kita appreciate dua-duanya, metode apapun tetap bagus ya. Cuma begini, pada saat melahirkannya dengan metode sesar, metode operasi, ada darah yang lebih banyak keluar. Kemudian ada sayatan bekas operasi. Jadi pemulihan di otot, di kulit itu butuh nutrisi yang lebih pol-polan lagi gitu ya untuk penyembuhan luka. Sehingga kadang-kadang memang pada yang sesar kadang-kadang mulai untuk ngatur penurunan berat badan dan sebagainya itu agak lebih memanjang tuh, karena harus fokusnya pada penyembuhan luka dan pemulihan pasca operasi dulu. Kita butuh protein yang tinggi, kita butuh seng, kita butuh vitamin C itu buat penyembuhan luka. Jadi intinya memang ada nutrisi-nutrisi yang bertambah itu tadi. Nggak usah pusingnya gimana caranya, makannya pokoknya bervariasi itu tadi. Terus kalau suplemen iya apa enggak, balik ke dokter kandungannya nih, karena memang tidak semua juga diberikan suplementasi, tapi pada kasus-kasus tertentu kalau emang dianjurkan suplementasi monggo dikonsumsi gitu, karena memang artinya dibutuhkan gitu kan. Nah terus kenapa butuh sebenarnya setidaknya 2 bulan? Karena targetnya dari 1,5 bulan sampai 2 bulan itu produksi ASI itu udah stabil. Produksi ASI udah stabil, anaknya juga udah konsumsi ASInya udah lebih stabil. Jadi mamahnya mau ngatur makan, misalnya ada intervensi, kita sebutnya intervensi ya, misalnya karbonya agak dikurangin atau fatnya udah nggak terlalu bebas lagi. Nah itu udah lebih aman gitu untuk produksi ASInya. Saya cuma pesennya juga gini nih, jadwal makan itu buat ibu menyusui itu penting sekali untuk makan teratur. Ya, karena secara alamiahnya pada saat kita menyusui setidaknya ada 500 kalori yang terbuang per hari. Nah itu udah kayak kita diet defisit kalori. Nah kalau produksi ASI itu masih berlangsung, kita butuh total kalori yang kayak konstan ya. Jadi per 3 jam tuh kadang memang ibu menyusui udah lapar lagi, pilih snacknya yang sehat, yang buah potong, yang kacang-kacangan itu tadi. Jangan snacknya nasi lagi gitu, nasi sama lauk lengkap lagi gitu kan. Itu kalau misalnya pada saat menyusui intermittent fasting tidak disarankan. Ya, jadi jangan ide-ide makannya cuma 4 jam aja nih pengen cepet gitu. Ingat ya, kalaupun lagi menyusui dan pengen turunnya cepet, turun berat badan yang sehat itu seminggu tetap hanya 0,5 sampai 1 kilo. Untuk yang lagi ASI? Kalaupun nih, kan bertahap turun. Jangan ekstrim turun lebih dari itu. Oh ya? Iya, karena terlalu cepat artinya kan nutrisinya terlalu banyak yang terbuang juga. Teman saya 2 minggu udah balik semula loh. Nah,
itu gini antara memang asupan nutrisinya Berkurang. kurang banget gitu kan, atau ya produksi ASINya yang memang langsung auto lancar banget gitu. Jadi sebenarnya yang paling sehatnya ya itu tadi 1/2 sampai 1 kilo. Itu sama seperti waktu hamil dong ya, kita Iya. seminggu cuman boleh 1/2 sampai 1 Iya, kilo. naiknya pelan-pelan, Turunnya juga pelan-pelan. Gitu. Oke, berarti ASI itu kan sebenarnya kita juga diet alami juga ya katanya ya, karena tadi kan dokter bilang bahwa satu hari mungkin kita Udah keluar 500 kalori secara alami. Nah, terus tadi dokter bilang katanya kita juga harus ada jam makannya. Jam makan seperti apa yang baik untuk ibu menyusui? Untuk ibu menyusui boleh snacking, itu dulu deh. Oke. Jadi makan pagi ya, bangun itu kan makan pagi itu kalau bisa kira-kira sekitar jam 7 jam 8 gitu ya. Biasanya udah bayinya juga udah bangun tuh butuh menyusui. 7 sekitar jam 7 sampai jam 8. Terus nanti jam 10 udah mulai ada snacking lagi, itu tadi mau buah potong atau kacang gitu. Kacang tuh porsinya satu cuma segini doang nih, cuma segenggam begini doang. Terus nanti jam 12 sampai jam 1 boleh makan yang tinggi protein itu tadi. Jadi lauknya lebih banyak. Terus nanti kira-kira sekitar jam 3, jam 4 mulai ada snacking lagi. Atau kadang-kadang misalnya ada yang mau susu gitu ya, itu boleh buat nambahin kalsium ya. Terus nanti malam itu tetap jam makan kayak biasa, kayak sekitar jam 7 malam. Jadi rentang makannya kurang lebih ya 12 jam ya jadinya ya. Ya memang diusahakan gak ada midnight snacking gitu. Gak ada martabak ya. Karena itu yang suka kecolongan terus jadi kalorinya tinggi banget gitu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Dok ya. Ini sebagai dokter gizi klinik, pesan untuk para moms yang baru melahirkan dan menyusui untuk mencapai body goals lagi. Oke, jadi untuk moms yang baru melahirkan gitu ya, wajar kalau punya kepikiran pengen secepatnya kembali ke masa kejayaan gitu ya, wajar. Tapi kembali lagi kita harus mengingat cara yang aman, yang sehat itu seperti apa. Yang pertama, untuk ibu menyusui pastikan cairannya cukup ya, tambahannya bisa kurang lebih 1 liter per hari. Nutrisinya yang seimbang, sayur buah warna-warni, utamain yang ijo-ijo dulu yang masuk gitu ya, seratnya dulu yang masuk. Terus proteinnya juga harus cukup. Terus jadwal makan yang teratur gitu. Jangan skip makan dengan alasan pengen turun berat badan cepet-cepet, tidak akan membantu juga, malah jadi bahaya buat ibu dan bayinya kalau produksi ASINya kurang gitu ya. Terus boleh ditambahin nutrisi-nutrisi khusus yang memang secara penelitian udah ada nih hasilnya bermanfaat, kayak tadi daun katuk atau kacang hijau gitu ya. Terus juga untuk kapan amannya melakukan mulai pengaturan makan gitu, start setidaknya mulai 2 bulan. Itu pun penurunannya tetap setidaknya kurang lebih 1 kilo per minggu. Kita mau yang sustain hasilnya jangka panjang seperti itu. Oke, thank you banget dokter sudah hadir dan juga sudah memberikan informasi tentang gizi. Terima kasih khususnya kembali. untuk ibu menyusui. Semoga dengan obrolan kita teman-teman yang lagi menyusui juga semangat menyusuinya, mengasihinya, dan juga jangan cepat-cepat mau balik ke semula. Ya itu kan sebenarnya resiko ya dari apa yang kita mau ya. Betul. Mau punya anak ya. Betul. Kan. Harus dinikmati. Nanti ada saatnya kita balik ke semula. Oke, thank you so much dokter. Thank you so much, Grit.